Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, sekarang kita bahas soal sholat Jumat, Kiai. Seringkali kita menemukan begitu ya, di saat sholat Jumat itu ada jamaah anak-anak yang kemudian hadir, tapi kemudian mereka bercanda dan mengganggu kehusyuan orang-orang yang sedang mengikuti sholat Jumat ini sendiri. Nah, bagaimana kemudian jamaah dewasa ini harus menyikapinya, Kiai? Apakah apalagi kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa pada saat sholat Jumat itu seharusnya khusyuk begitu, khusyuk ya, dan Kiai, tenang. ya? Khusyuk dan tenang. Nah, itu bagaimana, Kiai? Bahkan mengeluarkan suara sedikit itu dianggap mengurangi pahala Jumat. Itu dikatakan, kata Rasulullah itu, kalau khotib udah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, jangan seorang di antara kalian pun berbicara. Karena kalau ada orang yang berbicara di luar konteks kebaikan sholat Jumat saat khutbah sudah disampaikan, maka faqat lagha, itu seakan-akan sia-sia. Sia-sia itu artinya sholat dia menjadi tanpa makna, ibadah dia itu kosong. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ingin dia dapatkan berupa pahala itu sudah diambil oleh kebisingan yang dia timbulkan. Oleh karena itu berkaitan dengan anak-anak. Ini hampir di semua masjid ya, sering kita dapatkan. Kadang kita juga sedang ngisi kajian, itu ada panitia atau pengurus masjid itu yang salah makna, Mbak Eva. Saya sering kadang-kadang dalam pengajian itu peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu anak-anak taruh di depan. Gitu. Sementara yang bapak-bapak itu di belakang. Mereka ini bercanda, teriak. Itu kan juga mengganggu konsentrasi kita yang ingin bicara. Kalau di Jumatan itu biasanya di lantai atas. Ya, jadi kadang-kadang memang ingin dipisahkan, cuman tidak ada kontrol di atas. Jadi di atas tuh berisiknya luar biasa. Yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa, yang pertama, mengenalkan masjid kepada anak pada usia dini itu bagus, sehingga anak-anak tuh merasa dekat dengan masjid. Tetapi ingat, semangat mendekatkan anak ke masjid itu harus dibangun dengan ilmu yang cukup terkait dengan masjid. Jadi sebelum ngajak anaknya ke masjid, di rumah itu bapaknya, ibunya itu jadi ustadz dan ustazah. Nah, nanti kamu ke masjid ya. Tahu nggak masjid itu apa, nak? Itu rumah Allah. Di situ tempatnya orang sujud. Dijelaskan. Kamu sudah besar sekarang, udah 5 tahun. Yuk ikut bapak Jumatan. Ingat ya, nak ya. Sholat duhur tuh 4 rakaat. Sholat Jumat tuh cuma 2. Tapi yang 2 ini ada gantinya, nak. Namanya 2 khutbah. Jadi 2 khutbah itu seolah-olah pengganti 2 rakaat. Nanti kalau Pak Ustadz sudah khutbah, ingat ya, diam. Lihat nih, orang tua yang baik itu akan mengajak anaknya sampai di masjid itu tidak dilepas. Ini yang sering terjadi. Sampai di masjid itu dilepas berkumpul dengan sesama anak-anak. Anak-anaknya nggak salah gitu, karena anak-anak itu kan hidupnya hidup permainan, hidupnya memang bercanda. Tetapi kita yang tua ini, yang dewasa, yang mengerti. Anak yang masih kecil itu dikumpulkan dengan orang tua masing-masing, atau dengan kontrol yang ketat. Tidak boleh misalnya mereka bergerombol. Coba, kalau yang satu ditaruh di kanan jauh, yang satu ditaruh di kiri jauh, kanan kirinya itu orang dewasa, itu kan mereka mengerti kehormatan masjid. Yang ada hari ini kadang-kadang, Mbak Eva, mereka punya semangat mendekatkan anak ke masjid, tapi anak itu tidak tahu masjid itu sebetulnya apa. Ada kehormatan yang harus dijaga, ada kehusuan yang harus terlihat. Akhirnya keberadaan anak-anak itu justru merusak kan khusuknya sholat, seriusnya kajian. Nah, ini para pemirsa, terutama pengurus masjid ini harus tahu gitu. Kalau kita mengadakan acara, betul ini ada peringatan Maulid Nabi supaya anak-anak tuh kenal dengan Rasulullah. Pertanyaannya, apa dengan membiarkan anak-anak seperti itu mereka akan ingat dengan Rasulullah? Atau justru sebenarnya harus dibalik kan? Bapak-bapaknya di depan secara serius menyampaikan itu, maka anak-anak yang di belakang itu tahu. Kalau mau tahu ngaji di sini, kalau somai dipanjat di pagar masjid. Nah, sehingga ini ada manfaatnya, Mbak Eva. Jadi para orang tua masjid merusak kehusuan masjid, merusak konsentrasi orang berjamaah, membawa anak ke masjidnya dapat pahala.
tapi kegaduhan yang ditimbulkan dapat dosa. Nah, jangan sampai nanti dosanya lebih besar daripada pahala yang didapatkan saat membawa anak ke masjid. Itu yang harus disadari. Jadi semangat membuat anak mengerti masjid, mendekatkan anak kepada syiar agama, itu tetap harus dibangun dengan ilmu. Bukan dengan semangat kosong. Ini kan rata-rata semangat kosong, dibawa ke masjid. Nah, itu masjid, udah di masjid boleh jadi nih ya. Dulu saya masih kecil juga gitu Mbak Eva, nakal. Saya pernah itu kalau yang sholat taraweh itu imamnya lama, saya masih kecil tuh bawa mainan monopoli itu di belakang masjid itu main dengan teman-teman gitu loh. Itu nanti kalau saya dulu kecil tuh di Masjid Sriwijaya itu loh. Kan masjidnya besar ya. Jadi di belakang tuh kadang saya suka bermain gitu loh. Saya ketika itu menyadari bahwa saya juga salah gitu loh. Ya saya tahu setelah saya jadi ustadz kayak sekarang kan, tapi saya pikir iya ya, mestinya saya dulu dijaga. Mestinya pengurus masjid itu mengingatkan ya, atau dibiarkan mereka di arena yang berbeda. Kalau anak-anak kan tidak ada kewajiban misalnya untuk sholat tarawih berpanjang-panjang, ada alokasi di luar, biarkan di luar. Tapi jangan kemudian permainan ini dipindahkan masuk ke dalam masjid. Nah, apakah kemudian ada saran atau untuk usia Kiai? Untuk usia berapa sebetulnya anak itu mulai dibawa ke masjid Kiai? Sekarang saya tanya Mbak Eva, orang ke masjid untuk apa? Sholat kan? Semenjak umur berapa sih anak itu ditekankan betul-betul sholat? Kan bukan pada usia semenjak dia lahir. Tapi kata Nabi, muru auladakum, itu mulai umur 7 tahun. Artinya apa? Anak yang usianya sudah 7 tahun, itu sudah bisa diomongin. Tapi anak yang usianya masih 3 tahun, kan nggak mungkin. Anak saya masih 3 tahun nangis terus, nak dewasa dong ini masjid. Kan yang nggak dewasa orang tuanya gitu loh. Nah pertanyaannya, membawa anak ke masjid itu keistimewaan Mbak Eva. Tapi kalau anaknya nangis di masjid, sementara orang lain terganggu kehusuannya, ini kan mengganggu. Jangan sampai yang Mbak Eva bilang tadi kan, pahala yang ingin diraih itu nanti terdegradasi oleh dosa yang mengakibatkan orang lain tuh terjerumus kepada dosa. Misalnya nih, bawa anak bayi masih sholat, bawa anak bayi ketika sholat, ibunya kan juga tidak punya kewajiban untuk berjamaah. Tapi begitu ini anak nangis, salah-salah orang yang asalnya nggak dosa jadi dosa. Mbak Eva sholat kan, begitu lihat bayi nangis, ini bayinya siapa sih? Kan gitu kan. Nah, ketika salam, Mbak Eva pasti nengok nih, mana ibunya? Begitu ngeliat orang ini jadi dosa kan. Agama itu sebetulnya Mbak Eva tidak sekeras itulah. Jadi harus mulai dipahami di usia berapa anak itu yang mulai bisa dibilangin, mengerti najis di mana. Jangan sampai anak-anak ke masjid itu kadang-kadang pipis yang laki itu karena nggak tahan pipis di mana, kakinya mungkin kena, dia berjalan masuk ke masjid lagi, itu kan juga memiliki resiko terhadap keabsahan sholat yang berkesentuhan dengan barang najis gitu. Iya. Jadi orang tua memang harus bijak begitu ya. Kiai ya, dan harus mengajarkan akhlak kepada mengajarkan ilmu, kemudian setelah itu dirasakan ada modal dasarnya, bawa anak-anak itu ke masjid. Oke, baiklah. Nah, semoga tadi apa yang disampaikan Kiai bisa memberikan pemahaman kita untuk lebih mendalami agama dan juga untuk beribadah begitu ya Kiai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga tentunya kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan juga Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.